Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview dan menjelaskan makalah dari kelompok kami yang berjudul Pandangan Filsafat tentang Moralitas. Moralitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan telah menjadi bahan perdebatan para filsuf selama berabad-abad. Pertanyaan tentang apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan salah, dan bagaimana kita seharusnya bertindak telah menjadi bahan atau pusat para filsuf dalam membahas ini dalam diskusi filosofis. Moralitas berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang dimana berarti kebiasaan atau habit atau adat istiadat. Sehingga moralitas dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai atau norma yang mengatur tingkah laku, perilaku, adab, dan juga akhlak manusia dalam kehidupan bersosialisasi atau dalam bermasyarakat di kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moralitas tersebut meliputi kebaikan, keburukan, keadilan, kejujuran, dan lain sebagainya. Nilai moral di sisi lain merupakan suatu aturan yang telah ditetapkan untuk mengimplementasikan nilai-nilai moral tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa aliran filsafat moral, di antaranya ada hedonisme. Aliran ini berpendapat bahwa tujuan daripada hidup ini adalah untuk mencapai kebahagiaan atau kesenangan dalam hidup ini sebanyak-banyaknya atau sebanyak-banyak mungkin. Dikarenakan menurut para hedonis adalah tindakan yang baik itu adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau kesenangan. Sedangkan tindakan yang buruk adalah tindakan yang menghasilkan kesakitan atau kepedihan. Yang kedua, ada deontologi. Aliran ini berfokus pada kewajiban dan tugas moral. Dan menurut para deontologis, tindakan yang baik adalah tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral atau prinsip-prinsip moralitas secara universal, bahkan terlepas dari konsekuensinya. Yang ketiga, ada utilitarianisme. Aliran ini berfokus pada konsekuensi dari suatu tindakan. Dikarenakan menurut para utilitarian, tindakan yang baik adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar atau jumlah kelompok terbesar. Contoh pandangan filsafat tentang moralitas yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama adalah oleh Immanuel Kant. Sebelumnya, Immanuel Kant adalah seorang filsuf yang terkenal dengan teorinya tentang imperatif kategoris. Imperatif kategoris adalah sebuah prinsip moral yang universal dan tidak bersyarat. Salah satu contoh imperatif kategoris adalah perlakukan orang lain seperti yang ingin kamu diperlakukan. Yang kedua, oleh John Stuart Mill. John Stuart Mill adalah seorang filsuf yang terkenal dengan teorinya tentang prinsip utilitarianisme yang menyatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan dan kesenangan terbesar bagi jumlah orang terbesar. Pandangan filsafat tentang moral dalam konteks pendidikan. Pendidikan moral sangat penting dalam mengembangkan karakter dan nilai-nilai moral pada seseorang atau individu. Dalam konteks pendidikan, moralitas dipandang sebagai sebuah atau salah satu nilai yang harus
dan wajib dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan moral membantu seseorang atau individu untuk memahami apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah, serta mengatur atau memberikan pengetahuan bagaimana cara mereka untuk berperilaku dalam situasi atau kondisi yang berbeda. Signifikasi filsafat moral. Menurut Franz Magnus Suseno menyatakan bahwa signifikasi etika membantu seseorang atau individu untuk mengintegrasikan secara intelektual pengalaman-pengalaman baru yang didapatinya sebagai seorang individu ke dalam kepribadiannya. Signifikasi etika merupakan suatu cara dengan mengintegrasi suatu pengalaman baru dari seseorang, baik secara intelektual maupun non-intelektual. Sedangkan tujuan material etika adalah membuat seseorang lebih kritis. Oleh sebab itu, kritis berarti aktif dari berbagai atau segala macam lembaga-lembaga normatif. Sehingga seorang mahasiswa akan menjadi mahasiswa yang memiliki kepribadian atau jiwa yang baik. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya adalah diri kita sendiri. Artinya, seseorang akan mencapai tingkat kedewasaan dan otonominya. Lembaga lingkungan masyarakat. Artinya, seseorang mahasiswa mendapat kecakapan intelektualnya agar tidak monoton. Lembaga ideologinya yang melibatkan manusia pada zaman sekarang. Artinya, dengan adanya sifat ideologis, mahasiswa dapat berpikir kritis dan menolak anggapan-anggapan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam kesejatian dirinya. Konklusi filsafat moral. Konklusi filsafat moral adalah salah satu keistimewaan dari filsafat moral. Sebab filsafat moral inilah yang mengkaji dan berhubungan langsung dengan suatu kebijakan. Makna filsafat itu sendiri ialah mencintai kebijaksanaan. Maka, filsafat moral berupaya untuk menanggapi kebijakan tersebut dengan menghubungkannya dengan persoalan moral. Kesimpulannya adalah pandangan filsafat tentang moralitas sangat penting dalam mengembangkan karakter dan nilai-nilai moral pada setiap individu. Filsafat moral menawarkan berbagai perspektif tentang apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah, serta tentang bagaimana kita seharusnya bersifat dan berakhlak serta beradab. Moralitas harus dipandang sebagai suatu nilai yang mutlak, tak bisa diganggu-gugat, serta universal, dan juga berlaku untuk setiap orang pada setiap waktu dan tempat. Sekian dari saya. Atas pemaparan yang saya sampaikan, jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya, karena kebenaran itu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.